Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat selalu ya. Tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di sini saya perkenalkan, nama saya Pirja Iksan Mediansa. Saya di sini akan menjelaskan materi pelestarian serta pemanfaatan kebudayaan Indonesia dalam bidang ekonomi kreatif dan juga pariwisata. Langsung saja kepada materi yang dimana di era serba modern seperti ini, masyarakat sangat mudah menerima berbagai informasi dan juga kebudayaan. Masuknya berbagai kebudayaan dapat membawa dampak pada berkurangnya rasa cinta pada kebudayaan sendiri. Generasi saat ini lebih menggunakan budaya dari luar atau pada budaya asing. Nah, fenomena ini juga dapat menyebabkan banyak klaim dari negara lain untuk mengklaim budaya Indonesia karena budaya Indonesia tersebut sudah tidak dilestarikan di daerah asal tersebut. Nah, oleh karena itu, maka perlu adanya tindakan untuk menjaga kebudayaan Indonesia tetap lestari. Nah, pelestarian budaya dapat ditanamkan ke masyarakat melalui media dan juga pendidikan. Tujuan dari pelestarian kebudayaan Indonesia ini selain menjaga budaya tetap ada juga melakukan penguatan terhadap budaya itu sendiri. Nah, eh, di sini berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2017 tentang pedoman pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat, ada beberapa cara untuk melestarikan kebudayaan. Nah, yang pertama yaitu konsep dasar, yang dimana yang pertama yaitu pengakomodasian keanekaragaman lokal untuk memperkukuh kebudayaan nasional. Lalu yang kedua, menciptakan stabilitas nasional. Yang ketiga, menjaga, melindungi, dan juga membina adat istiadat serta nilai sosial budaya masyarakat. Lalu yang keempat, penumbuh kembangan masyarakat, semangat kebersamaan dan kegotong royongan. Yang kelima, terbentuknya komitmen dan kepedulian masyarakat yang menjunjung tinggi nilai sosial. Nah, yang selanjutnya yaitu tadi kan konsep dasar, yang selanjutnya yaitu program dasar, yang dimana yang pertama yaitu penguatan kelembagaan yang juga meliputi perencanaan, pengorganisasian, administrasi dan operasional serta pengawasan. Yang kedua, peningkatan sumber daya manusia meliputi pengembangan kapasitas aparatur daerah dalam penyusunan program dan juga kebijakan berbasis budaya masyarakat, sosialisasi program kebijakan pelestarian, dan juga pengembangan nilai budaya masyarakat, serta internalisasi dalam program dan kebijakan yang juga berbasis budaya masyarakat. Yang ketiga yaitu pemantapan pelaksanaannya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada strategi pelaksanaan. Dalam strategi pelaksanaan ini, yang pertama yaitu identifikasi budaya yang masih hidup dan juga potensial untuk dilestarikan dan juga dikembangkan. Yang kedua, penyusunan langkah-langkah prioritas yang mana yang harus diprioritaskan dalam pengembangan atau dalam pelestarian kebudayaan tersebut. Yang ketiga, pengkajian peranata sosial yang masih ada, diakui dan juga diterima oleh masyarakat. Yang keempat, yaitu aktualisasi adat istiadat dan juga nilai sosial budaya dalam kegiatan-kegiatan strategis daerah dan juga masyarakat. Pembentukan jaringan antara kelembagaan adat. Lalu yang keenam, pengembangan model koordinasi antara pemerintah dan juga kelembagaan adat istiadat tersebut. Yang ketujuh, penyebarluasan dan juga pemanfaatan nilai sosial budaya. Yang kedelapan, pemeliharaan norma, nilai dan juga sistem sosial yang positif di dalam masyarakat. Dan yang terakhir, internalisasi dalam nilai sosial budaya yang esensial terutama yang ada dan juga mentransformasikan menjadi nilai sosial budaya kekinian menuju terciptanya masyarakat madani. Itu mungkin cara untuk melestarikan kebudayaan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2017.
Ada tiga ya, konsep dasar, program dasar, dan juga strategi pelaksanaan. Lalu pemanfaatan kebudayaan untuk ekonomi kreatif dan juga kepariwisata. Sebelumnya ekonomi kreatif itu apa sih? Nah, ekonomi kreatif ini merupakan konsep ekonomi yang mengedepankan kreativitas dengan mengandalkan ide dan juga pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Nah, kebudayaan ini merupakan hasil dari gagasan dan juga pengetahuan dari masyarakat. Lalu kebudayaan ini juga menghasilkan berbagai macam produk budaya. Budaya tersebut berupa karya intelektual, artistik, dan juga praktik individu atau kelompok. Nah, eh, keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia ini merupakan potensi yang baik untuk dikembangkan dalam ekonomi kreatif. Kebudayaan Indonesia ini memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Selanjutnya ada beberapa kebudayaan di Indonesia. Nah, ini saya ambil contoh ada eh, 8 ya. Pertama yaitu bahasa tradisional. Nah, bahasa tradisional contohnya seperti bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Bugis, dan juga bahasa Jawa, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu ada lagu tradisional. Lagu tradisional ini contohnya seperti ampar-ampar pisang, eh, apuse, si patokaan, dan juga yang lainnya. Lalu ada kesenian tradisional. Nah, kesenian tradisional ini ada loncat batu, reog, ketoprak, dan juga gamelan. Lalu ada rumah tradisional. Rumah tradisional contohnya seperti Bayi Leo dari Maluku, lalu Dulo Rupa dari Gorontalo, dan juga Malige dari Sulawesi Tenggara. Lalu yang kelima yaitu ada alat musik tradisional. Alat musik tradisional ini contohnya angklung dari Jawa Barat, lalu tari, lalu ada sesando dari Nusa Tenggara. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pakaian tradisional. Pakaian tradisional ini contohnya seperti eh, pangsi dari Banten, lalu ada kulavi dari Sulawesi Utara. Lalu ya ada tarian tradisional. Nah, tarian tradisional ini contohnya seperti tari kecak dari Bali, lalu ada tari saman dari Aceh, dan juga tari bambangan cakil dari Jawa Tengah. Lalu yang terakhir ada senjata tradisional. Nah, senjata tradisional ini contohnya seperti keris dari Jawa, lalu ada pang, lalu ada apa ya itu teh badik, badik dari Sulawesi. Nah, itu mungkin beberapa kebudayaan di Indonesia. Lalu saya di sini mengambil satu contoh yaitu gamelan yang tadi saya sebutkan di kesenian tradisional yang ada di Jawa, terutama di Jawa Barat ya. Nah, eh, yang dimana gamelan ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, akan tetapi juga memiliki peran penting dalam upacara adat dan juga keagamaan. Dalam pertunjukan gamelan seperti instrumen yang dimainkan secara bersamaan dengan pola ritmis yang kompleks, menciptakan harmoni yang mendalam dan juga meditatif. Musik musik yang sering mengiringi tarian tradisional, wayang kulit, dan berbagai ritual budaya lainnya yang menjadikannya bagian integral dari kehidupan masyarakat setempat. Nah, gamelan ini juga biasa digunakan dalam kebudayaan kebudayaan yang ada di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, sama yang bisa mengiringi dalam sebuah tarian dan juga mengiringi dalam sebuah eh, apa wayang kulit atau bisa wayang kulit juga dan berbagai kebudayaan lainnya yang ada di Indonesia. Nah, gamelan ini juga eh, memainkan peran penting dalam hal tersebut, tidak hanya dalam sebuah hiburan saja gitu, tapi memiliki yang tadi saya sebutkan di awal yaitu memiliki nilai jual yang cukup tinggi dalam terutama dalam ekonomi kreatif. Nah, yang selanjutnya yaitu eh, kebudayaan-kebudayaan yang kebudayaan-kebudayaan yang tadi saya sebutkan yang bernilai jual tinggi tersebut
dapat dimanfaatkan dengan mengembangkan wisata berbasis budaya, yang dimana budaya yang beraneka ragam tersebut dan juga keindahan alam di Indonesia dapat dikembangkan untuk kegiatan kebudayaan. Pariwisata berwawasan budaya merupakan wisata yang dikelola dengan menampilkan seluruh hasil cipta, bisa juga rasa dan juga karya dari masyarakat setempat tersebut. Nah, dalam mengembangkan pariwisata berwawasan budaya tersebut, ada beberapa faktor yang harus menjadi perhatian. Faktor-faktor dalam mengembangkan pariwisata berwawasan budaya tersebut ada empat, yaitu ada attraction, accessibility, amenities, dan juga ancillary. Ancillary. Nah, yang pertama yaitu attraction. Attraction atau daya tarik ini merupakan produk utama dari daerah tujuan wisata. Nah, eh, attraction ini mencakup hal-hal yang dapat dilihat dan dapat dilakukan wisatawan ketika berada di daerah tujuan wisata. Jika wisata yang ingin dikembangkan berbasis budaya, yang harus menjadi perhatian adalah atraksi yang memiliki nilai keunikan tinggi sehingga wisatawan mendapat pengalaman melihat dan melakukan beberapa kebudayaan yang tidak ada di daerah lainnya. Menjadi ciri khas di daerah tersebut. Itu menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk menambah nilai jual dari kebudayaan tersebut. Nah, yang kedua yaitu accessibility atau aksesibilitas, yang dimana adalah sarana atau infrastruktur untuk menuju daerah tujuan wisata. Ketersediaan sarana transportasi dan rambu penunjuk jalan merupakan faktor penting bagi daerah tujuan wisata untuk dapat dijangkau oleh banyak wisatawan. Banyak wisatawan yang tertarik dengan suguhan keindahan alam dan budaya yang menarik, tetapi juga terkendala akses menuju daerah tujuan tersebut. Maka aksesibilitas tersebut menjadi sebuah hal yang sangat penting karena bisa menambah wisatawan agar tetap menjadi eh, daya tarik untuk di wisata tersebut. Lalu yang ketiga ada amenities atau fasilitas. Nah, amenities ini adalah segala fasilitas pendukung yang bisa memenuhi kebutuhan wisatawan ketika berada di daerah tujuan wisata. Kebutuhan yang diperlukan wisatawan adalah seperti toilet umum, area beristirahat atau rest area, dan juga ada area parkir, klinik kesehatan, dan juga sarana ibadah. Uh, tetapi bisa juga dikembangkan seperti adanya hotel ataupun bisa restoran untuk uh, beristirahat ataupun bisa untuk makan bersama begitu. Lalu yang terakhir ada ancillary atau kelembagaan. Nah, seri ini atau kelembagaan ini merupakan ketersediaan organisasi yang mengurus daerah tujuan wisata tersebut. Hal ini menjadi penting karena ketika semua faktor yang lain terpenuhi, tetapi tidak ada yang mengatur, maka semua fasilitas dan atraksi yang dikembangkan lama-kelamaan akan terbengkalai. Organisasi tersebut bertugas mengelola daerah tujuan wisata sehingga memberikan dampak yang positif terhadap pemerintah, masyarakat, wisatawan, dan juga lingkungan sekitar daerah tujuan wisata tersebut. Maka itu, ketiga hal yang tadi, attraction, accessibility, dan juga amenities, telah terlaksana, dan apabila ancillary ini tidak ada atau kelembagaan tidak ada, maka wisata tersebut jalan, akan tetapi lama-kelamaan akan mulai redup ataupun akan terbengkalai eh, secara lama kelamaan karena tidak adanya sebuah struktur organisasi ataupun adanya pengelolaan yang benar dari wisata tersebut, maka wisata tersebut akan terbengkalai. Maka dari itu ancillary ini merupakan hal yang sangat penting untuk sebuah wisata budaya untuk eh, tetap bisa mengembangkan kebudayaan dari daerah ataupun dari wilayah wisata tersebut. Nah, itu mungkin faktor-faktor dalam mengembangkan pariwisata berwawasan budaya. Nah, keempat hal tersebut harus harus beriringan, harus
ada dari setiap faktor tersebut, jangan sampai satu dari keempat hal tersebut tidak ada yang tadi saya sebutkan, ataupun bisa ancillary yang tidak ada, ataupun amenities tidak ada, maka adanya ketidakseimbangan dalam menjalankan eh, wisata dalam berbasis budaya tersebut. Nah, itu mungkin penjelasan dari saya mengenai pelestarian dan juga pemanfaatan kebudayaan Indonesia dalam bidang ekonomi kreatif dan juga pariwisata. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.